Ada sebab lain loh yang membuat Allah marah dan geram. Sebab apa? Pembangkangan seorang anak laki-laki kepada ayahnya. Siapa anak itu? Kan'an namanya. Durhaka dengan siapa? Nuh ayahnya. Sejarah menitipkan pesan biar kita renungkan. Jangan main-main. Dulu baru ada anak laki-laki durhaka dengan ayahnya, dunia Allah tenggelamkan. Lalu bagaimana dengan potret anak-anak zaman now? Bukan cuma berani durhaka dengan ayah, tapi berani durhaka dengan ibu tercinta. Bukankah kata Nabi, ibumu 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu? Ketika engkau sakiti ibumu, engkau durhaka ibumu, 3 kali lipat bencana, musibah, malapetaka hadir sepanjang hidupmu. Apalagi kalau dua-duanya sudah kita durhakai. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Astaghfirullah innal khataya. Itulah sebabnya saya pernah menulis buku ini. 3,5 tahun saya nulis buku ini. Nulisnya sambil meneteskan air mata. Teringat dosa dengan ayah ibu saya. Saya jamin yang baca buku ini nangis terseduh-seduh ingat dosa dengan ayah ibu. Buku ini keren banget. Saya sudah membuktikannya Ustaz. Pernah suatu hari saya ceramah di tengah-tengah lapangan. Jamaah yang hadir ribuan orang hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu lagi ceramah, nampak seorang preman rambut gondrong, muka serem, badan bertato. Dia mau duduk mendengarkan ceramah. Saya terharu bro. Saya panggil preman itu maju ke depan. Saya hadiahkan buku karangan saya ini. Apa yang terjadi? Belum dia buka plastiknya, belum dia baca isi bukunya, baru dia pegang begini dengan tangannya. Preman itu gemeter tangannya, bercucuran air matanya, menangis dia. Saya terharu dan saya bertanya, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena gak bisa baca. Saya sudah Anak-anak, buku ini sudah diangkat jadi film layar lebar loh. Mau nonton gak filmnya? Pulang dari sini besok bisa nonton, saya ajarkan linknya. Mau? Saya main di dalamnya jadi peran guru saya. Belum tahu acting saya. Mau nonton? Mau. Pulang dari sini ajak anak-anaknya 4 episode tonton di channel yang satu ini. Tonton sampai selesai. Saya ajak anak kecil-kecil kayak kalian main di film saya. Siapa tahu nanti film berikutnya kalian ikut main di filmnya. Filmnya ada lucunya, ada sedihnya, ada serunya. Kalau nonton film itu bikin kamu makin sayang dengan orang tua, hormat dengan guru. Mau nonton? Mau. Ibu-ibu pulang dari sini jangan lupa ajak nonton. Saya ajarkan caranya. Punya handphone? Punya. Tahu YouTube? Tahu. Yang ada merah-merahnya? Coba buka YouTube biar nggak bingung mencarinya. Coba saya tuntun satu-satu. Biar nanti pulang dari sini tinggal klik doang ya. Filmnya bagus banget. Pasti nontonnya berulang-ulang. Buktikan. Buka YouTube sudah? Ketik di pencarian atasnya. Pencarian atasnya ketik nama channelnya Gencar TV. Digabung semuanya. Gencar TV. Gerakan Cinta Rasulullah. Gencar TV. Sudah? Turunkan satu-satu, cari judul Ada Syurga di Rumahmu. Sudah ketemu? Ada Syurga di Rumahmu. Tonton dari episode 1, nanti lanjut 2, 3 sampai episode 4. Tapi jangan lupa sebelum nonton subscribe dulu dong. Bunyikan loncengnya biar nanti dapat lanjutan ceritanya. Mau? Mau. Filmnya keren. Tapi nanti kalau sudah nonton kasih komentar ya, apa pendapat orang sini tentang film Ada Syurga di Rumahmu. Filmnya keren banget. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa saya menulis buku ini? Saya keliling Indonesia, berbagai macam kasus saya temukan, Pak. Kasus pertama saya ketemu di kota Jambi. Ada anak masih remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menangis, lalu saya menulis dalam buku saya, pantas Indonesia banyak musibah, ada kacang lupa dengan kulitnya. Kejadian kedua saya temukan di Brebes, anak kecil baru 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele, ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, Pak, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis dan menulis dalam buku saya, pantas Indonesia banyak malapetaka. Kenapa? Ada anak malah tampil jadi majikan bagi orang tuanya. Kejadian ketiga lebih mengerikan dan memalukan serta memilukan. Kami temukan di Pulau Jawa, anak-anak. Ada seorang ibu tua, janda, wanita soleha, di hari tuanya masih siap bekerja, mencari rezeki yang halal dan thayyibah demi nafkah buat anak-anaknya. Dia rela kerja siang panas terik matahari menyengat, dia tahankan demi buat anak-anaknya. Dia rela jadi kuli sawah. Ketika dia sedang bertani, tiba-tiba masuk salah seorang anak laki-lakinya, membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu, menangis ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai 500.000 saja. Saya menangis, selalu menulis dalam buku saya, pantas Indonesia banyak malapetaka, ada anak malah durhaka dengan orang tuanya. Sampai detik ini saya belum menemukan dalam Quran ada satu ayat saja. Saya belum pernah menemukan dalam hadis ada satu riwayat saja yang menyebutkan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Sebejat-bejat anak setan, sejahat-jahat anak setan, jangankan membunuh orang tuanya, durhaka saja tidak ada dalilnya. Tapi anak manusia jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila dari setan. Jangan-jangan setan sudah takut lihat kita manusia. Jangan-jangan saking takutnya setan lihat kita, setan berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia lebih gila dari setan.